taufik dan hidayahnya kepada kita. Nikmat kesehatan ya diberikan oleh Allah sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul untuk menjalankan aktivitas kita. Salam dan salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu asesor yang kami banggakan, jadi sesuai dengan undangan yang disampaikan sekaligus dengan link Zoom yang ada, itu adalah pembekalan kegiatan visitasi tahap kedua BAN SM Provinsi Sumatera Selatan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris tadi, kita kembali menyegarkan hal-hal apa yang nanti yang akan kita laksanakan ya di dalam melaksanakan visitasi. Karena ini udah hampir juga lebih ya berapa bulan ini dari tahap ke-1 kemarin 4 bulan ya kita tidak turun ke lapangan dan juga tentu ada mungkin nanti hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan yang ditemukan pada saat visitasi atau verifikasi hasil visitasi pada tahap pertama. Untuk penyampaian materi izinkan saya share ya PPT. Ada segaris. Mudah-mudahan bisa sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Masa mau putus? Udah. Jadi kegiatan kita ini merupakan langkah ketiga dari kegiatan akreditasi. Ya. Kemarin kita melakukan yang kedua ya, dengan Bapak Ibu juga itu melakukan asesmen kecukupan. Nah, tindak lanjut dari asesmen kecukupan ini adalah melaksanakan kunjungan ke sekolah ya untuk menilai sekolah secara objektif. Jadi di sini nanti akan kita lihat kembali apa rasionalnya, dasar pikirannya, perlunya visitasi ini, tujuan ya, dan tugas-tugas mungkin akan dilakukan oleh masing-masing komponen, katakan kepala sekolah apa tugasnya, supaya kita juga tahu sejauh mana ya yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sehingga kita tidak menunggu-nunggu ya yang di luar daripada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, dan juga tentu tugas yang harus Bapak Ibu laksanakan ya pada saat visitasi dan sepulang dari visitasi nantinya. Nah, visitasi itu sendiri tujuannya tidak lain adalah untuk verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah atau madrasah dalam Sispena. Ya, melalui telaah dokumen nanti, angket, wawancara, dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah atau madrasah. Jadi melalui kegiatan visitasi inilah Bapak Ibu ya hal-hal yang kita temukan kemarin pada saat asesmen kecukupan bisa kita verifikasi, kita validasi dan kita klarifikasi sehingga nanti kita betul-betul dapat menilai sekolah atau madrasah seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi dari sekolah atau madrasah tersebut. Jadi kita tidak menilai sekolah atau madrasah berdasarkan apa yang ada di Diasispena. Diasispena hanya alat, salah satu alat yang dapat digunakan dalam proses akreditasi untuk memperlancar kegiatan akreditasi ini. Karena dengan mengirimkan data-data, dokumen, segala macam yang ada di sekolah melalui Sispena, itu kita sebagai asesor sudah mulai melihat ya mempelajari kondisi yang ada di sekolah.
Dan melalui kegiatan asesmen kecukupan itu barangkali kita sekarang sudah punya banyak catatan, ya, banyak pertanyaan dalam pikiran kita masing-masing yang nanti akan kita verifikasi, validasi dan klarifikasi ya selama di sekolah atau madrasah. Jadi itu Bapak Ibu ya, kita tidak ingin menjatuhkan penilaian kepada sekolah gara-gara mereka tidak lengkap mengisi dia Sispena. Sementara kita tahu ya permasalahan dari sistem itu di mana-mana sama saja gitu ya. Terkendala jaringan, terkendala sinyal, terkendala operator dan sebelumnya. Jadi apa yang kita lihat di dia Sispena itu sebenarnya belum kondisi real objektif dari sekolah dan madrasah. Itu data awal saja. Data awal yang perlu kita validasi, verifikasi, klarifikasi selama 2 hari di sekolah. Oleh karena itu, bahwasanya kita sudah punya catatan-catatan berdasarkan hasil asesmen kecukupan itu adalah betul, tetapi jangan pula kita ibaratnya datang ke sekolah saat ini itu dengan kacamata kuda. Akibat kita melihat apa yang ada di dia Sispena. Wah, dia Sispena kayak gini. Wah, tidak benar ini sekolah ini. Sekolah apaan ini? Jangan Bapak Ibu ya. Sekali-kali jangan kita vonis ya pada saat kita berangkat nih. Kalau memang banyak ya banyak juga berarti apa namanya pekerjaan kita nanti di sana yang perlu kita klarifikasi. Barangkali ada dokumennya yang masih belum yang tidak sesuai ya di IPR, indeks pemenuhan relatif. Nah, inilah saatnya nanti kita tanyakan lagi dokumen yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Itu tujuan daripada visitasi ini sehingga kita betul-betul mendapatkan kondisi real yang sesungguhnya dari sekolah melalui setelah dokumen lanjutan ya setelah dia Sispena mungkin kurang kita tanya lagi melalui angket, melalui wawancara, melalui observasi ya dan dari sana kita mengambil keputusan yang jenuh yang menurut kita ini yang paling tepat, yang paling objektif ke sekolah di sekolah tersebut. Nah, oleh karena itu tentu manfaatkanlah waktu sebanyak-banyaknya untuk menggali informasi-informasi itu nanti, untuk memverifikasi, untuk memvalidasi dan mengklarifikasi data-data yang ada di sekolah. Kita dulu waktu periode sebelumnya saya diminta juga oleh Pak Sutarman dulu untuk menyampaikan sesuatu di pembekalan. Nah, situ kita katakan banyak sudah bagus, asesor kita sudah bagus melaksanakan wawancara ya apa namanya dengan pihak sekolah ya, verifikasi, validasi dan seterusnya. Tapi pada saat itu kita masih lihat di layar Bapak Ibu ya. Nah, kita pakai Zoom, di layar itu kita lihat asesor itu waktunya lebih dominan untuk menjelaskan sesuatu kepada sekolah. Nah, tentu ini tidak tepat. Jadi kita bukan menjelaskan tentang ini, kurikulum ini, RPP ini, tidak. Kita menggali informasi. Ya, tujuan utama kita adalah menggali informasi, memverifikasi, ya, sehingga kita dapat nanti data-data yang sesungguhnya. Nah, itu ya saya sama barangkali gitu ya. Tapi itu yang harus kita tahan-tahan. Jangan terlalu banyak kita menceramahi nanti kepala sekolahnya, gurunya, ataupun responden yang lain, sementara tugas pokok kita untuk menggali informasi dan seterusnya itu terabaikan. Jadi galilah informasi selengkap-lengkapnya selama 2 hari itu, Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat sampai kepada kesimpulan yang jenuh ya untuk setiap butir dari IASP yang ada tersebut, sehingga nanti nilainya betul-betul objektif sesuai dengan kondisi sekolah. Tujuannya itu tadi ya untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi. Jadi inilah saatnya menentukan peringkat itu.
ya, yang ada di asesmen kecukupan kemarin itu hanya data awal ya yang perlu kita gali lagi, minta lagi nanti tambahkan lagi di sekolah ya kepada tim penerima asesor di sekolah. Nah, apa tugas ya? Apa tugas kepala sekolah itu sebatas mana saja yang mereka lakukan terhadap kegiatan ini dan terhadap kita? Pertama, menerima asesor dalam melakukan visitasi. Jadi mereka terima itu saja. Jadi kalau ada yang tidak nerima nanti berarti nah, tinggal lapor lah ya ke Ban SM Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian mereka menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti fisik. Nah, kalau Bapak Ibu asesor menanyakan mana dokumen-dokumennya, mereka menyiapkan itu. Tanyalah semuanya, mintalah semua dokumen yang sesuai dengan butir-butir IASP tersebut. Kemudian memberi kesempatan kepada asesor bertanya kepada warga sekolah atau madrasah sesuai dengan pilihan asesor. Kita yang menentukan hakikatnya dengan siapa, kepada siapa kita akan melakukan ya wawancara. Kemudian kepala sekolah juga harus mengisi berita acara pelaksanaan visitasi dan menandatangani secara digital melalui Sispena. Mohon nanti diingatkan ya Bapak Ibu asesor kalau seandainya kelupaan kepala sekolahnya, dan mengisi kartu kendali proses visitasi dan menandatangani secara digital melalui Sispena. Kemudian kita lihat bagaimana langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan pada saat visitasi ini. Pertama, asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan. Mudah-mudahan sudah dapat semua Bapak Ibu ya. Walaupun harus menunggu. Pagi tadi pukul 8 kami langsung rapat penetapan asesmen kecukupan. Alhamdulillah dari 150 SM yang kita lakukan asesmen kecukupan itu semuanya layak ya, layak untuk dilakukan visitasi. Kemudian masing-masing asesor mengisi fakta integritas dan menandatangani secara digital pada aplikasi Sispena. Kemudian asesor menelaah dan mempelajari indikator pemenuhan mutlak IPM, indikator pemenuhan relatif IPR, dia dan dokumen sekolah madrasah yang akan diverifikasi melalui aplikasi Sispena. Itu sudah Bapak Ibu mulai ya dengan pelaksanaan asesmen kecukupan kemarin. Asesor melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Ya, sekarang sudah mulai bergerak. Asesor menunjukkan surat tugas kepada sekolah madrasah. Kemudian sekolah madrasah menjelaskan profil sekolah madrasah kepada asesor. Ini ya, kegiatannya nanti ya setelah temu awal. Kemudian asesor memeriksa dan menulis hasil pemeriksaan setiap butir indikator pemenuhan relatif IPR pada Sispena. Asesor mengobservasi situasi sekolah atau madrasah, melakukan pengkajian dokumen tertulis maupun foto-foto kegiatan, ya, menyebarkan angket dan wawancara kepada responden. Asesor mengunggah foto sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah madrasah sebagai bagian laporan pada Sispena SM. Asesor melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian kinerja sesuai IASP 2020 berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumen sekolah atau madrasah. 11. Masing-masing asesor melakukan penilaian secara independen terhadap kinerja sekolah madrasah secara menyeluruh. Nah, ini Bapak Ibu kami tebalkan karena dari hasil validasi ya, verifikasi hasil visitasi ini memperlihatkan ada indikasi-indikasi yang tidak mengikuti langkah 11 ini. Apa contohnya? Dari 34 atau 35 butir IASP itu sama saja penilaian asesor 1 dan asesor 2. Lalu juga penjelasan setiap butirnya sama persis juga. Malahan sama persisnya, yang salah pun sama. Ya, komanya salah, itu juga salah di asesor yang lain. Ya, bisa di asesor 2,
atau dia asesor untuk sekolah yang lain. Kebetulan sama juga asesornya seperti itu. Nah, ini karena kurang memahami poin ke-11 ini. Padahal yang diharapkan adalah masing-masing asesor melakukan penilaian secara independen. Tidak perlu Bapak Ibu sebagai asesor kedua itu meminta petunjuk atau menunggu atau melihat penilaian asesor pertama, tidak perlu. Begitu juga asesor yang masih baru, ya harus lihat ke senior, enggak. Ini hak masing-masing saja. Ada nanti waktunya, ya kapan harus menilai berdua. Jadi pada saat ini itu silahkan masing-masing sesuai dengan hati nuraninya untuk melakukan penilaian untuk setiap butir dan memberi penjelasan untuk setiap butir tersebut. Nah, setelah itu baru tim asesor mendiskusikan temuan hasil visitasi. Jadi tidak masalah berbeda Bapak Ibu. Ya, penilaian asesor 1 secara individu tidak masalah. Dia berbeda dengan penilaian asesor kedua, dan secara alaminya memang begitu. Kalau benar ada yang salahnya sama. Gimana? Kesimpulannya itu level 4 katakan begitu, tapi skornya level 2. Dan itu sama untuk kedua asesor. Itu kan aneh itu. Kok dalam hal yang salah bersepakat? Kalau dalam hal yang benar bersepakat itu masuk akal. Ya, karena sama-sama jitu asesornya sehingga mereka bisa memilih skor yang paling tepat untuk setiap butir. Tidak masalah. Ini salah Bapak Ibu ya. Kesimpulannya level 4, skor yang dipilih level 2. Dan itu sama untuk kedua asesor. Nah, ini menunjukkan asesor tidak independen. Nah, ini kan hari kemerdekaan 17 ini ya. Bulan kemerdekaan, merdeka Bapak Ibu ya. Merdeka, masing-masing merdeka untuk menetapkan penilaian untuk setiap butir ya pada tahap penilaian individu. Selanjutnya asesor menyampaikan temuan hasil visitasi kepada sekolah madrasah namun tidak memberitahu hasil penilaian asesor. Nah, ini jadi kalau mau ceramah-ceramah tadi, mau penjelasan-penjelasan panjang tadi, di sini mungkin di temu akhir silakanlah diungkapkan semuanya. Ya, sehingga sekolah juga mendapat masukan. Ya, setelah kerja kita selesai, kita sudah yakin sampai ke data jenuh, ya. Nah, pada saat penutupan, ya, temu akhir, itu memang itu seharusnya disampaikan itu kepada kepala sekolah apa-apa temuan-temuan, sehingga mereka langsung mendapat masukan perbaikan-perbaikan untuk sekolah mereka. Tapi jangan bicara tentang skornya berapa, ini nilainya sekian, tentu tidak. Secara normatif Bapak Ibu, gitu saja ya. Selanjutnya masing-masing asesor mengisi nilai visitasi individu secara independen. Nah, itu yang tadi. Ya, independen saja, tidak perlu melihat teman. Dan 15, tim asesor menyepakati nilai kelompok untuk setiap butir. Nah, kan setelah itu ada, masih betul itu langkahnya. Kedua asesor harus duduk barengan ya, mendiskusikan tentang poin-poin setiap butir itu, nilai-nilai setiap butir. Masing-masing tentu dengan argumentasi masing-masing. Menurut saya begini, menurut saya begini. Ya, itu boleh saja, silakan. Tapi harus sampai nanti kepada putusan akhir. Mana yang mau dijadikan nilai kelompok. Dan nilai kelompok itu dimasukkan oleh ketua tim asesor dan tidak harus merubah nilai individu tadi. Kan begitu. Ya. Ini kan lain-lain cerita dia itu. Kemudian tim asesor menyusun rekomendasi hasil visitasi sekolah dan madrasah, dan ketua tim asesor menginputnya pada aplikasi Sispena. Yang menginputnya ketua, yang bekerjanya ya tim. Nah, bagaimana cara kerja tim? Ya sudah paham semuanya gitu ya. Di mana yang harus diskusi, di mana yang tidak, itu kita serahkan saja kepada masing-masing tim. 17, ketua tim asesor mengisi berita acara pelaksanaan visitasi melalui Sispena dan ditandatangani secara digital oleh kedua asesor dan kepala sekolah pada aplikasi Sispena. Ada formatnya, format 33. Kemudian tim asesor mengunggah foto dokumentasi hasil visitasi. Nah, ini berupa
Ada 4 foto sarana dan prasarana. Jadi ada syaratnya Bapak Ibu ya, mungkin kita ingatkan di sini. Jadi tidak asal unggah saja yang 10 foto itu, bukan foto makan-makan atau sedang ya sambil jam istirahat zuhur ke masjid lalu difoto mejeng di sana, bukan itu. Itu 4 foto sarana dan prasarana. Ya, lalu 4 foto lagi kegiatan sekolah madrasah. 1 foto kegiatan temu awal dan 1 foto kegiatan temu akhir. Jadi 8, 9, ada 10. Itu yang 10 foto itu Bapak Ibu ya. Dan itu diunggah pada Sispena. Selanjutnya Kepala Sekolah Madrasah mengisi kartu kendali proses visitasi dan menandatanganinya secara digital melalui aplikasi Sispena format 34. Kartu kendali tidak perlu dikirim ke Ban SM ya dan Ban SM provinsi dalam bentuk salinan cetak. Tim asesor menyampaikan laporan visitasi ke Ban SM provinsi melalui aplikasi Sispena. Ban SM provinsi melakukan pengecekan, nanti kami ya, tim di Sekretariat Ban pengecekan kelengkapan laporan visitasi dan rekomendasi yang Bapak Ibu berikan. Ban SM provinsi mengecek kartu kendali proses visitasi melalui aplikasi Sispena. Nah, itu Bapak Ibu ya, hal-hal yang langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini ya. Kalau untuk yang ke madrasah 2 hari masing-masing per hari 5 jam kerja. Tapi kalau untuk yang SMK atau madrasah alia kejuruan yang 4 program keahlian itu betul 2 hari, yang memiliki lebih dari 4 itu jadi 3 hari ya, dengan durasi 5 jam per hari. Nah, untuk SPK kita tidak ada ya. Ini waktu dan tempat. Ini dokumen Bapak Ibu, kita ingatkan lagi yang diperlukan. Ada surat tugas tadi, format fakta integritas, itu semuanya ya. Format berita acara visitasi, format laporan individu dan kelompok, serta format kartu kendali. Hasil ya yang akan diberikan oleh asesor nanti untuk fakta integritas asesor, berita acara pelaksanaan visitasi, laporan individu melalui Sispena, laporan kelompok melalui Sispena, rekomendasi melalui Sispena, foto visitasi melalui Sispena, dan bukti dokumen perjalanan dinas untuk keuangan. Ini semuanya sudah familiar Bapak Ibu ya, fakta integritas sudah ada, surat tugas juga sudah ngisi kan semua. Lalu berita acara ya, pelaksanaan visitasi. Dan ini kelengkapan laporan visitasi. Ya, nanti di PAN akan dicentrang ya, memenuhi atau tidak memenuhi. Barangkali itu Bapak Ibu sedikit ya, sama-sama kita mengingatkan, menyegarkan kembali hal-hal yang akan kita lakukan selama visitasi. Intinya itu adalah verifikasi, klarifikasi, ya, dan menggali kembali informasi-informasi sehingga kita sampai kepada kondisi sesungguhnya yang ada di sekolah pada saat kita memilih skor untuk butir-butir yang ada pada dia Sispena. Mudah-mudahan paham semua, pasti paham ya, mudah-mudahan bisa ini diterima ya semuanya. Kalau ada nanti tanya jawab, silakan saja. Mungkin nanti ada Pak Marzal juga, ada Pak Yulianto, selain Ibu Sekretaris, ada juga Mas Deni, Mas Hadian. Kalau terkait dengan sistem, ya ada Mas Deni atau Mas Hadian yang akan menjawab. Ya. Oke, itu saja sementara dari saya. Saya akhiri, ya nanti saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris, Ibu Fatmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan asesor. Kami persilahkan apabila ada satu atau dua pertanyaan yang akan disampaikan. Ya, kalau tidak mungkin dari saya sedikit gini ya Bapak Ibu Silakan. untuk rekomendasi ya mudah-mudahan jangan copy paste begitu ya atau pasti ngopi begitu Bapak Ibu Kopi dan paste atau kopi pasti pasti? ngopi Oh. atau pasti ngopi begitu ya Bapak Ini Ibu. kalau orang Mudah-mudahan bahasa memang lihai dia dalam mengolah ya kata. kualitas laporan ini di tahap 2 ini akan sedikit lebih baik dari Ya. laporan yang sudah kita buat di tahap 1 yang lalu ya. Sehingga ya akan sulit bagi saya begitu ya ketika diminta oleh tim ban pusat untuk mencari contoh laporan yang jelek itu akan sulit gitu Bu. Jadi ini sulit mencari yang bagus malah mudah mencari yang mudah gitu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu tidaklah menjadi keharusan begitu ya. Sebuah sekolah yang tadinya A harus A, itu juga jangan menjadi beban Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bekerja. Ya, jadi karena 5 tahun yang lalu mereka itu divisitasi dengan instrumen yang berbeda dan dengan aturan penilaian yang beda begitu ya Bapak Ibu. Kalau dulu eh, jumlah instrumennya lebih banyak, kemudian cara penilaiannya tidak menggunakan IPR dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu susah-susah begitu ya, tidak menjadi keharusan dari A harus A gitu, dari B harus B. Jadi mohon itu juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Kemudian untuk foto itu sudah saya tulis ya Bapak Ibu. Untuk foto tolong diingat 4 foto sarana prasarana. 4 itu foto kegiatan sekolah, bukan kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Mohon dicatat Bapak Ibu. Ini kebanyakan kemarin yang mengirimkan foto itu foto kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu lagi berdiri di perpus, Bapak Ibu lagi keliling itu udah usah. Cukup yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu hadir di sekolah itu adalah foto ketika Bapak Ibu melakukan temu awal dan temu akhir. Sisanya 4 itu adalah foto kegiatan sekolah sehingga kita itu bisa melihat bahwa aktivitas apa saja yang ada di sekolah, interaksi apa saja yang ada di antara warga sekolahnya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian 4-nya adalah foto sarana dan prasarana. Ya. Ya, jadi mohon Bapak Ibu bisa memahami ya tentang foto tadi, kemudian perbaikan kualitas laporan dan prinsip kehati-hatian ya Bapak Ibu antara level ya dengan nilai itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian Bapak Ibu mohon begini Bapak Ibu ya, jadi kami itu sudah berusaha membagi dengan imbang begitu. Jadi tidak semua Bapak Ibu selalu menjadi asesor 1, kemudian tidak semua menjadi asesor 2. Ini juga kami lakukan untuk efektivitas kecepatan pengiriman laporan sehingga tidak ada alasan begitu ya Bapak Ibu satu orang terlalu terbebani oleh satu tugas. Jadi itu dari saya mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita sama-sama berdoa selalu sehat sehingga kita bisa melaksanakan Amin ya tugas Rabbal ini Alamin. dengan penuh rasa tanggung jawab dan tentu saja menjadi keberkahan buat kita semua. Itu dari saya. Mungkin rekan-rekan anggota PAN ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Pak Yulianto, Pak Marzal, ataupun Pak Jafar, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Pat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Ketua BAN Provinsi Sumatera Selatan, Bu Sekretaris, dan anggota yang lain, Yulianto, Pak Japar, dan para adik-adik tim IT, dan Suaranya Pak Marzal.
Masih di mute Pak Marzal. Oh iya, baik. Itu kedengaran suaranya, Pak? Oke, bagus. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu asesor yang saya hormati, eh, kita bisa bertemu ya dalam kesempatan ini untuk pembekalan, dan kemarin sudah di asesmen kecukupan. Dan Alhamdulillah sekolah-sekolah yang sudah di asesmen itu asesmen kecukupannya sudah cukup baik. Tinggal nanti kata Pak Ketua, tinggal verifikasi, klarifikasi ya di lapangan. Bapak Ibu punya waktu 2 hari ya, 2 hari setiap sekolah madrasah. Itu bisa, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, dan juga hasilnya juga lebih objektif gitu ya. Kita lebih objektif sehingga benar-benar BAN itu menjadi penjaminan mutu eksternal yang dibentuk oleh pemerintah, jadi tidak sia-sia gitu ya anggaran yang sudah disiapkan ya, anggaran sudah dicairkan untuk kegiatan BAN gitu. Sehingga nanti harapannya memang sekolah madrasah itu ada peningkatan gitu ya. Setelah kita visitasi, ada temuan, kemudian ada perbaikan, lalu hasilnya objektif, nah, kemudian ada perbaikan. Maka di sini disebut dengan perbaikan berkelanjutan gitu. Nah, harapannya seperti itu. Jadi BAN sebagai penjaminan mutu eksternal itu benar-benar berjalan sebagaimana adanya gitu. Itu harapan kita. Makanya disebutkan oleh Bu Sekretaris tadi, kalau bisa rekomendasi itu memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu kan. Jangan sampai nanti ditemukan lagi laporan-laporan yang isian levelnya, kemudian rekomendasinya juga lain gitu kan, lain dari yang ditemukan gitu kan, yang ada di lapangan, yang ada di sekolah madrasah. Jadi ya kita sama-sama menjaga kredibilitas, ya, objektivitas, apa yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Itu saja sebenarnya harapan kita, sehingga pendidikan di Sumatera Selatan ini benar-benar semakin hari semakin membaik gitu kan. Seperti itu barangkali Bu Sekretaris secara umum ya, Pak Ketua juga. Jadi untuk secara rinci tahapan-tahapan visitasi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, dan itu sudah sangat komprehensif, sudah sangat komplit sekali. Begitu juga dengan Bu Sekretaris. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu, selamat melaksanakan tugas visitasi. Kami doakan mudah-mudahan sampai dan pulang lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan selamat dan sehat-sehat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Pak Marzal sudah menjadi lebih terang benderang ya penekanannya pada kualitas hasil visitasi yang Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk laporan hasil visitasi. Bapak Ibu ada tadi pertanyaan tentang SPPD, ya nanti tim sekretariat bisa menjawabnya mungkin di WA grup ya begitu. Bapak Ibu nanti untuk honor dan lain-lain itu akan dikirimkan melalui rekening Bapak Ibu ya. Jadi nanti Ibu KPKK nanti akan mengirimkannya. Jadi silakan saja nanti ditunggu Bapak Ibu. Sekarang masih pendataan. Dan segera semua informasi akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp. Itu sebabnya untuk hal-hal yang tidak penting mohon tidak dikirim di grup tersebut ya. Kemudian ya untuk mungkin sudah bisa kita akhiri Pak Ketua kegiatan kita sore hari ini. Sama sedikit Bu. Ya, ada tambahan dari Saya Denny. Oh, Mas Denny ya, tim IT ya. Oh, silakan Mas Denny. Iya. Iya, ya. Silakan Mas Denny. Ya, silakan Mas. Baik, Tim terima IT. kasih Bu Pat, Pak Ketua izin, Bapak Ibu anggota BAN SM Provinsi Sumatera Selatan dan
Bapak Ibu asesor di Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan informasi mengenai SPPD tadi. Barusan mendapat informasi dari Ibu KPKK kita bahwa untuk jangan sampai terjadi kesalahan di SPPD. Jadi Bapak Ibu masing-masing asesor itu menyediakan 3 rangkap SPPD setiap sekolah masing-masing. Jadi setiap asesor apabila di satu sekolah itu di sekolah pertama, asesor satu menyediakan meminta tanda tangan SPPD kepada kepala sekolah 3 rangkap. Jadi ada 2 asesor berarti 6 rangkap. Dan untuk sekolah kedua itu lain lembar lagi Bapak Ibu ya. Nanti juga akan disampaikan melalui grup ini supaya penjelasannya agak lebih jelas ya kalau langsung disampaikan. Jadi masing-masing asesor itu 3 lembar di satu sekolah. Jadi 2 asesor jadi 6 lembar. Dan nama kepala sekolah serta NIP-nya langsung ditulis Bapak Ibu ya. Jangan ditulis di lembar yang terpisah. Karena itu pengalaman tercecer Bapak Ibu ya. Jadi ini Pak sekolah yang mana, ini Pak ini di sekolah yang mana, jadi ini akhirnya bingung. Akhirnya harus konfirmasi lagi itu. Jadi langsung ditulis saja Bapak Ibu. Jadi nama Pak sekolah dan NIP-nya langsung saja ditulis. Nah, itu Bapak Ibu. Dan mungkin untuk teknis di Sispena biasa Bapak Ibu kita nanti di grup aja atau nanti akan ada japri menjapri. Itu saja. Dan untuk penulisan catatan kesimpulan dan rekomendasi itu kan sudah ada ketentuan semua Bapak Ibu ya, tidak kurang dari sekian kata dan itu segala macam, dan hindari kata-kata simbol yang lain untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penginputan. Itu saja Bapak Ketua, Ibu Sekretaris penjelasannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Bapak Ibu. Dan ya, apabila tidak ada lagi hal-hal yang ingin kita sampaikan secara langsung di sini, karena mengingat beberapa rekan juga sedang dalam perjalanan, sedang membawa kendaraan, mungkin supaya lebih bisa fokus ya Pak Ketua. Mungkin ya, karena Oke. beberapa informasi mungkin nanti bisa kita susulkan melalui WhatsApp group. Ya, Sekali lagi kami dari seluruh anggota BAN SM beserta tim sekretariat mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu asesor dalam kegiatan visitasi ini. Mari kita bersama-sama berharap agar kita semua diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga tagline BAN SM akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu itu bisa kita wujudkan dalam kegiatan visitasi kita pada kali ini. Terima kasih. Mari kita lafazkan hamdalah sebagai tanda berakhirnya pembekalan visitasi pada sore hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan Pak Irsal nanti akan dijawab di Japri ya nanti. Ya, silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin meninggalkan Zoom, silakan. Izin, Brip, Bu. Izin Lip ya Pak Ketua. Sama-sama Pak, Sekretaris. sama-sama. Pak Irsal nanti akan di Japri ya jawabannya. Ya, silakan Pak. Siap. Oke. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat jalan, selamat melaksanakan tugas. Semangat. Izin live, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Ketua, Ibu Izin ya Sekretaris. Pak Ketua, saya Yuk. juga undur diri. Ya, Sama-sama. terima kasih. Sama-sama. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua, mohon live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.